竟有此等巧合。杀戮之气。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode terbaru, yaitu Renegade Immortal episode 126. Yang mana pada Renegade Immortal episode 126 ini menceritakan Wanglin yang nekat menemui leluhur immortal dari aliansi kultivator itu. Dan hal itu akan membuat Wanglin menemukan teknik yang sangat menakutkan. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat di aliansi kultivator, Sun Ronan dan dua gadis yang sudah dikendalikan oleh leluhur immortal pun sedang menari untuk menyenangkan leluhur immortal ini. Dan leluhur immortal pun merasa jika tarian ini sudah memiliki 3 poin pesona abadi, yang mana karena itu mereka patut diberi hadiah. Dan leluhur immortal aliansi kultivator yang bernama Huang Yu di tahap menengah Essendan pun akan memberikan kebahagiaan tertinggi untuk ketiga gadis tersebut. Terlihat menggunakan kekuatan abadinya, Huang Yu ini langsung membuat ketiga gadis itu keenakan sampai terbang ke awan. Tak lama setelah itu, Wanglin pun sudah sampai di aliansi kultivator ini. Dan Wanglin merasa jika penampilan tempat ini seperti dunia abadi, melihat di tempat ini awan digunakan sebagai singgasana dan giok sebagai batu bata. Wanglin pun juga merasakan jika para benih abadi di tempat ini sangat familiar untuknya. Kemudian terlihat Cu Yichang, yaitu murid aliran ungu sekte Tianyun di tahap akhir transformasi jiwa, langsung menyapa Wanglin. Dan Cu Yichang mengaku jika dulu di pesta ulang tahun guru mereka yaitu Tianyunji, dia pernah melihat kehebatan Wanglin juniornya ini dari jauh. Wanglin pun bertanya kenapa seniornya ini tidak berebut jasa perang serta kesempatan dan kenapa malah bersantai di sini. Namun bagi Cu Yichang, hal itu hanya kedok untuk menipu orang luar. Karena tempat ini barulah kesempatan sejati di tanah roh siluman. Dan inilah gerbang Dao Agung yang sesungguhnya. Apalagi leluhur immortal adalah true immortal dari alam atas. Dan hanya di bawah perlindungan hukum ini, Cu Yichang baru bisa mengintip Dao Agung dan menapaki jalan immortal sejati. Cu Yichang pun yakin jika Wanglin juga datang untuk mengabdi pada leluhur immortal. Namun Wanglin tidak menyangka jika setan atau iblis benar-benar berani menyebut diri leluhur immortal. Terlihat semua orang di tempat ini pun marah dan berniat menghabisi Wanglin mendengar Wanglin berani menghina leluhur immortal mereka. Dengan cepat pun Wanglin membuat pelindung untuk menahan serangan mereka semua. Dan setelah itu pun Wanglin membalikkan serangan hingga mereka terluka parah. Bahkan Cu Yichang yakin Wanglin akan mati tanpa tempat pemakaman karena telah melakukan dosa menghina immortal. Setelah itu pun pengawal abadi aliansi kultivator di tahap awal Essendan muncul untuk menghabisi Wanglin. Dan Cu Yichang memberitahu jika pengawal abadi adalah pengawal pribadi yang dilatih leluhur immortal dan semuanya memiliki kultivasi Essendan. Akan tetapi Cu Yichang dikejutkan melihat Wanglin yang bisa menahan serangan itu menggunakan satu tangannya. Dan bagi Wanglin, jika pengawal itu hanya boneka kosong dengan kultivasi, bahkan tidak punya ranah niat. Kemudian Wanglin pun menyimpan giok abadi setelah menghancurkan pengawal abadi tersebut. Setelah itu pun Wanglin meminta leluhur immortal tersebut untuk keluar. Karena saat di kota Siluman Langit, Huang Yu mengganggu Wanglin terlebih dulu. Serta kemarin, Huang Yu melakukan kejahatan lagi dan kembali mengganggu Wanglin. Mendengar itu pun Huang Yu terkejut karena orang ini adalah Wanglin. Kemudian Huang Yu mengatakan jika kejadian masa lalu hanyalah kesalahpahaman. Dan karena Wanglin sudah membunuh 2 pengawal abadinya, maka itu sudah bisa dianggap sudah impas. Dan Huang Yu meminta untuk melupakan masalah di antara mereka berdua. Ruonan yang mendengar itu pun heran karena kultivasi leluhur immortal ini sudah mencapai tahap menengah Essendan. Namun kenapa dia harus menghindar dari Wanglin? Sementara bagi Wanglin, pengawal abadi hanyalah 2 pecahan giok dan tidak layak dianggap pengganti hutang. Setelah itu pun Huang Yu mengeluarkan Kaisar Agung dari pengawal abadi karena merasa Wanglin tidak tahu diri. Yang mana terlihat semua orang langsung bersujud melihat sosok Kaisar Agung tersebut. Lewat sosok itu Huang Yu mengatakan jika dia sebenarnya adalah penghuni dunia abadi. Dan setelah dunia abadi hancur, Huang Yu baru turun ke tempat ini dan membimbing semua makhluk.
Serta jika Wang Lin mundur, maka dia akan selamat. Namun jika tetap sombong, maka Wang Lin akan mendapat hukuman abadi. Akan tetapi bagi Wang Lin, ilusi bayangan palsu Huang Yu ini masih jauh dari cukup. Terlihat Wang Lin pun langsung mengeluarkan banjir alam bawahnya untuk menghancurkan sosok itu dan menyerang tempat ini. Yang mana terlihat tembok di depan tempat ini hancur seketika terkena serangan tersebut. Dan bagi Wang Lin, meski ilusi ini cerdik, namun barang palsu tetaplah palsu. Bahkan Wang Lin tahu jika tahap menengah Esen dan Huang Yu didapat dari kekuatan luar sama seperti para pengawal abadi itu. Yang mana di dalam hatinya tidak ada kehendak Dao dan di dalam tubuh bahkan tidak ada secuil pun kekuatan esensi. Dan Wang Lin merasa jika Huang Yu sudah saatnya terbangun dari mimpi menjadi sang immortal. Di sini pun Huang Yu keluar dan mengatakan jika dia menghargai kultivasi Wang Lin yang sulit. Namun Wang Lin malah tidak tahu diri dan terus bersikeras mengganggu Huang Yu. Maka dari itu Huang Yu akan membuat Wang Lin menjadi budak benih abadinya yang mana Wang Lin tidak akan bisa hidup dan tidak bisa mati. Terlihat Huang Yu pun langsung mengaktifkan benih abadinya. Dan Huang Yu sadar selama benih abadi bisa membuat Wang Lin kehilangan kesadaran sejenak, maka Huang Yu bisa menggunakan giok abadi untuk membuat Wang Lin menjadi pengawal abadi. Sementara Wang Lin pun teringat jika aura ini sama persis dengan makanan binatang abadi. Maka dari itu Wang Lin pun langsung mengeluarkan jiwa cilin dari bendera jiwanya. Kemudian Wang Lin meminta jiwa cilinnya itu untuk memakan benih abadi. Di sini Wang Lin pun menyadari jika pusaka-pusaka ini memang memiliki hubungan dengan dunia abadi. Dan Wang Lin yakin jika Huang Yu pasti menyimpan harta lain. Terlihat semua orang yang dikendalikan Huang Yu menggunakan benih abadi itu akhirnya tersadar kembali. Sementara Huang Yu sangat marah karena Wang Lin sudah menghancurkan penumpukan 100 tahunnya. Kemudian Huang Yu pun mengeluarkan kuas tinta abadi. Dan benda itu adalah kuas yang digunakan Huang Yu untuk mencerahkan semua makhluk hidup. Kemudian menggunakan darahnya, Huang Yu langsung menulis sebuah jimat. Di sini pun Wang Lin sadar jika rune ini adalah rune emas di Jalan Binatang Agung. Dan Wang Lin tidak menyangka jika kuas ini benar-benar bisa menggambar kekuatan rune kuno itu. Sementara Huang Yu merasa jika tatapan Wang Lin sama persis dengan tatapan Cilin saat melihat makanan abadi. Wang Lin pun langsung mengeluarkan binatang petir melihat Huang Yu menyerangkan rune abadi tersebut. Yang mana hal itu membuat rune itu langsung hancur. Kemudian terlihat jika Huang Yu pun langsung berusaha kabur. Di sini Wang Lin pun bertekad menangkap Huang Yu ini karena dia mempunyai makanan binatang abadi, giok abadi, dan kuas abadi. Wang Lin juga terkejut karena dalam 30 nafas, Huang Yu bisa menggunakan 6 jenis teknik yang berbeda. Bahkan kemampuan melarikan diri orang ini seperti tidak ada habisnya. Terlihat Wang Lin pun mampu menghancurkan serangan terakhir dari Huang Yu ini. Dan Huang Yu sadar jika bukan karena keserakahannya, mungkin dia tidak akan jatuh seperti ini. Di sini pun Huang Yu awalnya mengira jika Wang Lin hanyalah kultivator biasa saja. Yang mana menangkap Wang Lin untuk dijadikan pengawal adalah hal yang bagus. Akan tetapi ternyata Wang Lin adalah monster seganas ini. Di sini Huang Yu pun akan merelakan hartanya agar nyawanya bisa selamat. Dan terlihat Huang Yu langsung melemparkan kuas abadi ke dalam retakan ruang yang dia buat. Karena Huang Yu ingin tahu Wang Lin akan mengejarnya atau mengambil harta itu. Akan tetapi Wang Lin pun menggunakan Suligo untuk mengejar kuas tersebut. Sementara Wang Lin terus mengejar Huang Yu ini. Kemudian Wang Lin pun langsung mencegat Huang Yu dari depan. Di sini Huang Yu berjanji tidak akan membuat masalah lagi jika dirinya bisa lolos dari musibah ini. Namun melihat Wang Lin yang tidak melepaskannya, Huang Yu pun mengeluarkan jurus terakhirnya. Yang mana Huang Yu pun langsung mengaktifkan jaring pengikat immortal. Huang Yu pun mengaku meskipun dirinya belum menguasai cara menggunakan harta ini, tapi Huang Yu percaya jika harta ini bisa membantunya melewati bencana ini. Terlihat Wang Lin langsung menggunakan formasi kehidupan melihat jaring pengikat immortal itu mulai menyerang. Dan di sini terlihat malah Huang Yu yang terkena ikatan dari harta tersebut. Setelah itu Wang Lin mengambil harta itu dan menyimpannya bersama Huang Yu yang masih terikat. Sementara terlihat jika Sun Yunsan pun langsung menghampiri adiknya yang sudah lepas dari kendali Huang Yu. Dan Sun Yunsan pun sangat berterima kasih atas penyelamatan Wang Lin ini. Setelah itu pun Wang Lin kembali ke suku pemurnian jiwa yang sekarang berada di wilayah Siluman Langit. Di sini Huang Yu yang sudah dikeluarkan Wang Lin pun yakin jika Wang Lin tidak akan berani membunuh dirinya. Karena tanpa Huang Yu, Wang Lin tidak akan bisa menggunakan satupun dari harta-harta abadi ini. Tak lama setelah itu pun Suliku kembali dan berhasil membawa kuas abadi tersebut.
Di sini pun Huang Yu mengatakan jika kuas ini tidak akan berguna di tangan Wang Lin. Dan jika Wang Lin melepaskan dirinya, maka Huang Yu akan mengajari Wang Lin cara menggambar run emas itu. Akan tetapi Wang Lin pun langsung menggambar run emas karena Wang Lin sudah melihatnya di kediaman abadi. Yang mana hal itu membuat semua anggota suku bersujud karena muncul cahaya emas dari menara Wang Lin. Terlihat Huang Yu pun terkejut melihat Wang Lin bisa menggambar run emas itu. Dan di sini Huang Yu memohon agar Wang Lin mengampuni nyawanya. Di sini pun Wang Lin meminta Huang Yu memberitahu identitas aslinya. Dan Huang Yu mengatakan jika dirinya adalah kultivator dari sekte Lian Yu dan bernama Huang Yu. Dan dulu Huang Yu tidak sengaja memasuki sebuah gua kediaman lalu mendapatkan berbagai harta dari dunia abadi. Setelah itu dia menyamar menjadi penghuni dunia abadi. Wang Lin pun bertanya selain makanan abadi dan kuas tinta abadi, apalagi yang didapatkan Huang Yu. Dan Huang Yu mengatakan jika dirinya menemukan 2 kantong penyimpanan, yang mana satunya berisi jaring pengikat immortal dan sebuah selip giok. Sedangkan kantong penyimpanan satunya tidak sempat dibuka karena memiliki tanda kesadaran ilahi. Dan setelah itu, kantong tersebut direbut oleh kultivator sepasang kekasih. Wang Lin yang memeriksa selip giok itu pun melihat pesan dari giok itu jika dulu sang immortal Jinglin memberikan selamat kepada putrinya yaitu Jingxuang karena dia menjadi penguasa immortal di alam abadi hujan. Dan Jinglin ini membuatkan anaknya sarung pedang dengan emas abadi suwu, yang mana itu bisa memelihara roh pedang di dalam pedang abadi hujan. Serta selip giok ini menggunakan garis darah sebagai perjanjian dan telah dipasang larangan, yang mana Jingxuang hanya perlu menggunakan darah dari ujung jarinya sebagai pemicu, maka segel spiritualnya akan terbuka. Dan semua misteri di dalamnya dapat sepenuhnya dipahami. Di sini pun Wang Lin menyimpulkan jika yang dimaksud adalah Jingxuang, penguasa immortal dari alam abadi hujan dan memiliki harta bernama pedang abadi hujan. Dan Wang Lin tidak menyangka jika ada yang kebetulan di dunia ini karena ternyata Jingxuang adalah wanita yang dicintai Zoe serta putri kaisar immortal Jinglin. Setelah itu pun Wang Lin masuk ke dalam menara abadi. Dan Wang Lin langsung menggunakan darah dari Jingxuang ini untuk membuka segel di dalam giok tersebut. Di sini Wang Lin melihat jika harta yang diwariskan Jinglin kepada Jingxuang yang pertama adalah kuas tinta abadi yang sudah mengumpulkan esensi jiwa bulan. Dan Jinglin menggunakan bintang-bintang untuk menciptakan 12 run primordial yang disegel di ujung kuas. Yang mana kelak menggunakan kuas sebagai pemicu dapat memunculkan ribuan perubahan untuk menggunakan hukum abadi tertinggi. Kemudian yang kedua adalah jaring pengikat immortal. Dan harta ini sudah melahirkan kesadaran roh serta menyimpan jiwa senjata. Yang mana harta itu adalah sisa dari pertempuran dunia abadi dahulu kala yang jatuh ke dunia fana. Kemudian yang ketiga bernama sarung pemuja roh yang harus dipasangkan dengan pedang abadi hujan. Dan jika memasukkan pedang abadi ke dalam sarung untuk dipelihara, dapat membantu roh pedang membentuk wujud dan semakin hari semakin kuat. Kemudian selain rahasia pemurnian pengawal abadi, masih ada satu teknik pengunci tubuh. Yang mana meskipun itu termasuk teknik immortal tingkat bawah, namun menyimpan misteri yang mendalam. Dan mungkin teknik ini merupakan salah satu bagian dari kemampuan magis kuno. Wang Lin pun dikejutkan karena di dalam selip giok ini ternyata masih ada peta, yang mana sepertinya itu adalah peta jalur menuju sebuah gua kediaman. Di sini Wang Lin pun teringat jika pengawal abadi dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu atas, menengah, dan bawah. Namun bahkan pengawal abadi tingkat bawah yang terlemah sebanding dengan tahap akhir esen dan sempurna. Sementara yang dilatih Huang Yu hanyalah produk gagal yang kasar, yang mana itu tidak akan berguna dalam pertempuran melawan siluman api. Dan pencapaian sesungguhnya kali ini adalah teknik pengunci tubuh yang adalah teknik immortal tingkat bawah ini. Wang Lin pun sadar jika teknik immortal yang asli diinginkan mati-matian oleh semua kultivator di dunia. Dan jika Wang Lin berhasil menguasai teknik penguncian tubuh ini, mungkin bisa membalikkan keadaan dalam pertempuran melawan siluman api. Wang Lin pun sadar jika dalam pertempuran ini, kekuatan siluman api pasti jauh lebih kuat dari Wang Lin. Yang mana cara-cara biasa akan sulit berhasil. Dan hanya dengan mengandalkan kemampuan magis dan pusaka, baru ada sedikit peluang. Serta zirah iblis yang tersebar dan energi pedang Ling Tianhou seharusnya cukup untuk melindungi nyawa Wang Lin di awal pertarungan. Dan Wang Lin sadar, meskipun dao transformasi dunia bawah kuat, namun itu sulit untuk berhadapan langsung dengan siluman api. Namun jika dibantu dengan teknik teleportasi, mungkin ada efek yang mengejutkan. Kemudian bendera jiwa utama dan pedang abadi, jika digunakan dengan tepat, mungkin bisa menahan satu serangan. Serta meski kereta penembak dewa kuat, namun itu pasti tidak cukup untuk langsung membunuh siluman api. Dan ketika benar-benar mencapai saat genting itu, maka teknik pengunci tubuh ini mungkin sangat berguna.
Terlihat Wang Lin pun langsung mempelajari teknik penguncian tubuh ini di dalam lautan spiritualnya. Setelah itu pun diceritakan jika 70 tahun sudah berlalu. Kemudian terlihat pasukan wilayah siluman api pun sudah berkumpul di perbatasan. Di sini Panglima Wei di tahap awal Esen dan tidak menyangka jika Gu Yundun masih berani menyerbu sendirian. Padahal wilayah siluman langit dan wilayah siluman api sudah berperang puluhan tahun. Dan di sini Panglima Wei ini akan merebut kota siluman langit dari Gu Yundun. Kemudian terlihat Panglima Sui di tahap awal Esen dan yakin jika hanya dengan merebut kota siluman langit dengan cepat, maka barulah bisa membuat Gu Yundun dilema mau maju atau mundur. Namun suku barbar atau suku pemurnian jiwa di tempat ini juga harus diratakan agar tidak membocorkan pergerakan pasukan mereka. Di sini pun terlihat jika Panglima Wei berhasil membuat lubang setelah menyerang formasi milik suku pemurnian jiwa. Meskipun lubang itu bisa tertutup kembali. Dan melihat formasi yang menarik ini, Panglima Wei berniat menghadiahkan formasi itu kepada Kaisar Agung setelah memecahkannya. Kemudian terlihat jika Panglima Wei mengeluarkan naga birunya. Dan dia menggunakan itu untuk menyerang formasi suku pemurnian jiwa tersebut. Akan tetapi Wang Lin pun langsung menggunakan teknik pengunci tubuh yang membuat semua orang dari wilayah siluman api langsung terhenti. Dan kemudian menggunakan pedangnya, Wang Lin langsung menebas mereka. Yang mana serangan ini langsung menghancurkan kapal-kapal perang dari pasukan siluman api serta membunuh dua panglima tadi dan pasukannya. Di sini Wang Lin sadar jika teknik pengunci tubuh hanya bisa menahan selama 3 nafas karena teknik ini masih belum sepenuhnya dikuasai Wang Lin. Kemudian Wang Lin pun berangkat karena hari yang disepakati dengan siluman kuno sudah dekat. Setelah itu terlihat jika pasukan siluman langit sudah berhasil menembus kota siluman api di wilayah siluman api. Terlihat pasukan Gu Yundun ini pun berusaha menyerang formasi pelindung yang berada di kota siluman api ini. Akan tetapi terlihat formasi tersebut mengeluarkan serangan balik. Di sini Panglima Huang sadar jika tirai siluman ini sudah terbentuk selama puluhan ribu tahun dan memang sulit untuk diserang. Sementara Gu Yundun sadar jika pertempuran ini pasukan siluman langit sudah kehilangan pasukan dan kehilangan jenderal, namun Bai Luo masih memerintahkan mengepung kota. Dan Gu Yundun tidak tahu apa sebenarnya rencana Bai Luo leluhurnya itu. Namun di sini semua panglima dikejutkan dengan kedatangan Wang Lin. Kemudian Wang Lin pun langsung mengumpulkan energi jutaan pembunuhan. Dan Wang Lin menggunakan itu untuk menyerang formasi tersebut. Yang mana dengan mudah Wang Lin membelah formasi yang melindungi kota siluman api tersebut. Dan itulah guys alur cerita Renegade Immortal episode 126 ini. Semakin mengerikan ya melihat Wang Lin yang mendapatkan teknik penguncian tubuh ini. Karena hanya dengan sekali gerak mampu menghancurkan ribuan pasukan. Dan musuh seperti apa yang terdapat dalam kota siluman api tersebut kita tunggu saja dalam Renegade Immortal episode 127. Akhir kata, selamat menjalani awal pekan di awal bulan Februari ini dan see you next episode.